Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Amin. Kalian harus tetap menjaga kesehatan ya. Sekarang masih dalam pembelajaran daring atau online. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik anak soleh dan soleha, hari ini kita akan belajar menuliskan informasi penting dari teks eksplanasi. Selamat berjumpa anak soleh dan soleha di pembelajaran Bahasa Indonesia tema 3 penemu yang mengubah dunia. Kali ini kita akan belajar untuk menuliskan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca dalam bentuk tulisan dan visual. Teks eksplanasi ilmiah berisi penjelasan mengenai suatu proses yang berkaitan dengan sains atau ilmu pengetahuan alam. Biasanya kalau kita ke museum-museum, nah itu di dekat benda-benda itu terdapat tulisan ya yang berisi penjelasan secara rinci yang meliputi nama benda, sejarah benda tersebut, serta kegunaan benda tersebut. Terdapat 3 bagian teks eksplanasi ilmiah. Yang pertama, tentang pernyataan umum. Yang kedua, tentang deretan penjelas. Dan kemudian yang ketiga, mengenai kesimpulan. Apa itu pernyataan umum? Pernyataan umum itu berfungsi sebagai paragraf pembuka. Juga berisi informasi singkat tentang topik atau hal yang dibicarakan. Apabila deretan penjelas. Deretan penjelas itu merupakan bagian isi atau inti dari teks eksplanasi. Berisi pula uraian atau penjelasan lebih rinci mengenai proses dari peristiwa yang terjadi. Yang ketiga, kesimpulan. Apa itu kesimpulan? Biasanya terdapat di akhir teks ya, dan berisi pendapat singkat penulis mengenai topik dan informasi yang dijelaskan sebelumnya. Baik anak soleh dan soleha, kita lanjutkan ya. Menemukan informasi penting dalam teks eksplanasi juga bisa diperoleh dari menjawab pertanyaan apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Itu cara mencari informasi penting. Nah, ini contoh bacaannya. Mari kita baca bersama-sama ya, kalian mendengarkan. Radio dan manfaatnya. Sejak ditemukan pada tahun 1929, radio menjadi salah satu penemu yang berpengaruh. Radio merupakan salah satu dari banyak media massa elektronik yang digunakan untuk menyampaikan suatu informasi atau berita. Radio juga dapat digunakan untuk mendengarkan lagu-lagu terbaru. Paragraf kedua, selain untuk menyampaikan berita dan mendengarkan lagu, ada beberapa manfaat radio, yaitu 1. Radio memudahkan orang-orang yang belum atau tidak bisa baca tulis untuk mendapatkan informasi atau berita. 2. Mendengarkan radio akan melatih kita untuk fokus terhadap apa yang kita dengar. 3. Dapat melatih konsentrasi kita, karena kita perlu berkonsentrasi dalam mendengarkan
agar seluruh informasi dapat kita terima dengan baik. 4. Seiring perkembangan zaman, radio dapat didengarkan melalui koneksi internet, sehingga banyak para pendengar juga dapat mendengarkan radio dari ponsel pintar mereka. 5. Kita dapat mendengarkan radio sambil melakukan pekerjaan lain. Karena saat mendengarkan radio, hanya indera pendengar yang dipakai. 6. Radio adalah media elektronik termurah dan tercepat dalam menyampaikan berita. Pesan dapat didengar para pendengar dalam waktu yang bersamaan di setiap wilayah setelah berita diudarakan. Nah, anak soleh dan soleha, mari kita cari dari kata tanya apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana ya. Sekarang kita cari kata tanya apanya. Kegunaannya untuk menanyakan keadaan atau kegiatan yang berkaitan dengan isi teks. Lalu jawaban yang diharapkannya, pengertian atau penjelasan dari hal-hal yang ditanyakan. Contoh yang tadi kita baca itu, contoh kata tanya apa itu radio? Maka jawabannya adalah radio adalah alat komunikasi elektronik yang menggunakan sinyal-sinyal tertentu. Ini adalah informasi penting dari paragraf pertama misal. Kemudian yang kedua, siapa? Kata tanya siapa kegunaannya untuk menanyakan pelaku yang terkait dengan suatu peristiwa dalam teks. Nah, sedangkan jawaban yang diharapkan dari kata tanya siapa itu adalah orang atau pelaku suatu peristiwa tersebut. Nah, contohnya, siapa yang menemukan radio? Nah, ini Guglielmo Marconi, itu jawabannya. Berarti itu siapa itu? Kalau siapa itu orang atau pelaku. Sekarang kata tanya kapan? Kapan kegunaannya untuk menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa dalam teks. Sedangkan jawaban yang diharapkan dengan kata tanya kapan itu adalah waktu, berarti jam, hari, bulan, tanggal, tahun, ataupun lamanya sebuah peristiwa. Contohnya, dalam kalimat, kapan radio ditemukan? Tahun 1929. Itu ya. Oke, kita lanjutkan. Kata tanya di mana? Kegunaannya untuk apa? Untuk menanyakan tempat atau lokasi peristiwa dalam teks. Jawaban yang diharapkan dari kata di mana adalah tempat suatu peristiwa berlangsung atau tempat yang sedang digunakan dalam teks tersebut. Contohnya, di mana Marconi lahir? Jawabannya Italia. Berarti di mana itu tempat ya. Kemudian mengapa? Kata tanya mengapa kegunaannya untuk menanyakan alasan terjadinya suatu peristiwa. Nah, jawaban yang diharapkan apa? Penyebab suatu peristiwa yang dapat terjadi. Contohnya, mengapa radio dibutuhkan? Nah, sebabnya apa? Kenapa kok dibutuhkan? Jawabannya berarti apa? Karena kita dapat mendengarkan musik dan memperoleh informasi dari radio. Kemudian yang ke-6 terakhir, kegunaannya untuk apa? Untuk menanyakan cara atau proses berlangsungnya suatu peristiwa serta menanyakan keadaan tokoh atau lingkungan dalam teks. Nah, kata tanya bagaimana itu jawaban yang diharapkan apa? Suatu keadaan ataupun proses terjadinya
peristiwa dalam teks. Contohnya dalam kalimat, bagaimana cara kerja radio? Berarti proses terjadinya radio itu cara kerjanya bagaimana gitu ya. Jawabannya yang diharapkan adalah gelombang radio dipancarkan oleh gelombang pembawa, lalu oleh lapisan udara gelombang radio dipantulkan pada lapisan ionosfer. Setelah itu dipantulkan kembali ke bumi dan ditangkap oleh menara penerima sinyal. Ini contohnya mencari informasi penting menggunakan kata tanya, apa, di mana, siapa, mengapa, di mana, dan bagaimana. Oke, kita lanjutkan. Sekarang contoh dalam bacaan teks ya. Pensil si kecil yang amat penting. Pernahkah kalian terbayang bagaimana manusia membuat tanda dan tulisan sebelum ditemukannya pensil? Bagaimana proses penemuan pensil hingga menjadi pensil seperti sekarang ini dengan proses pembuatan yang lebih modern? Zaman dulu manusia menggambar dan menulis dengan menggoreskan ujung pisau ke batang pohon. Lalu pada masa Romawi kuno, sebilah logam tipis digunakan untuk membuat goresan pada batu dan lembar daun papirus. Perkembangan pensil dimulai sejak ditemukannya grafit pada tahun 1564 di Borrowdale, Inggris. Grafit ditemukan sebagai material yang dapat meninggalkan tanda hitam yang cukup pekat, namun terbukti lunak dan mudah patah. Untuk itu, grafit membutuhkan tangkai pemegang. Pada mulanya, grafit hanya dibungkus oleh tali yang terbuat dari kulit domba. Kemudian, ditemukan cara untuk memasukkan grafit di antara dua bilah kayu yang dilubangi. Ketika itulah mulai dikenal alat tulis yang kini dinamakan pensil. Pensil mulai dibuat secara massal pada tahun 1662 di Nuremberg, Jerman. Selanjutnya, mulai abad 19, Faber-Castell, Lyra, Staedtler, dan perusahaan-perusahaan lain mengembangkan pensil sebagai alat tulis secara pesat. Pada zaman modern, pensil dibuat dengan menghancurkan grafit murni dan tanah liat hingga terbentuk bubuk. Kemudian, campuran ini dicetak menjadi bentuk tipis panjang dan dilapis dengan kayu. Jadilah pensil dengan bentuk yang kita kenal saat ini. Pensil menjadi benda yang sangat penting hingga saat ini. Jika tidak ada pensil, kita akan kesulitan saat belajar, ya. Kita juga tidak dapat membuat karya tulis seperti cerita pendek, puisi, dan tulisan lainnya. Nah, anak soleh dan soleha, ini contoh teks apa? Ayo, masih ingat tidak? Nah, ini adalah teks eksplanasi ilmiah. Nah, coba cari mana informasi penting, deret pembuka ataupun penjelas yang mana, dan kesimpulannya. Coba paragraf pertama apa? Pada paragraf pertama apa disebut dengan? Iya, ini disebut dengan pernyataan umum atau pembuka. Nah, kalian nanti bisa mencari informasi penting pada pernyataan umum yang mana informasi pentingnya ya. Tadi sudah dijelaskan bagaimana cara mencari informasi penting melalui apa tadi?
jawaban dari kata tanya apa, di mana, siapa, mengapa, dan bagaimana. Itu informasi penting ya. Kemudian di paragraf kedua, namanya apa coba anak-anak, anak soleh dan solehah? Deret penjelas atau isi. Ya, betul. Ini tidak hanya satu paragraf, tapi ada deret penjelas terdiri dari dua. Jadi ada dua ya, ada dua paragraf. Jadi paragraf kedua dan paragraf ketiga ini yang mendukung dari pernyataan umum ya, yang secara runtut dan jelas. Kemudian di paragraf terakhir atau di yang keempat ini adalah kesimpulan ataupun penutup ya. Ini merupakan kesimpulan dari pernyataan umum dan penjelas ya, ataupun ide pokok dari si penulis ya. Kita lanjutkan ya. Paragraf yang pertama. Kita cari sekarang informasi penting dari keempat paragraf tersebut yang tadi. Paragraf yang pertama, kita cari topik masalahnya apa, yaitu apa? Pertanyaan tentang penemuan dan perkembangan pensil. Nah, sekarang paragraf yang kedua yaitu deret penjelas. Itu mana informasinya? Informasi pentingnya. Nah, informasi pentingnya, zaman dulu manusia menggambar dan menulis dengan menggoreskan pisau ke batang pohon atau menggoreskan logam pada batu atau papirus. Perkembangan pensil dimulai sejak ditemukannya grafit yang mampu membuat goresan hitam pekat, namun lunak dan mudah patah. Kemudian grafit dibungkus oleh tali dari kulit domba. Sejak ditemukan cara memasukkan grafit di antara dua bilah kayu, alat tulis bernama pensil mulai dikenal ya. Oke ya, jadi informasi penting itu tidak harus sama kata-katanya dengan yang ada pada paragraf. Kemudian pada paragraf ketiga, masih pada deret penjelas. Apa pada paragraf 3 informasi pentingnya? Ya, coba. Pembuatan pensil secara massal dimulai tahun 1662 di Nuremberg, Jerman. Kemudian mulai abad 19, banyak perusahaan yang mengembangkan pensil sebagai alat tulis secara besar. Namun, pada zaman modern, pensil dibuat dari bubuk hasil penghancuran grafit dan tanah liat. Lalu campuran itu dicetak menjadi bentuk tipis panjang ya, dan dilapisi kayu seperti pensil saat ini. Ini terjadinya proses apa? Bagaimana pensil itu dibuat sehingga sampai sekarang dengan nama pensil ya. Kemudian paragraf terakhir, paragraf keempat, kesimpulan dan pesan. Ya, pendapat atau pribadi penulis ya. Mana pada paragraf keempat, informasi pentingnya. Nah, ini ya, pensil menjadi benda paling penting karena tanpa pensil kita akan kesulitan belajar dan tidak bisa membuat karya tulis. Ini kesimpulan dan pesan pribadi penulis. Oke, anak soleh dan soleha, kalau sudah paham, marilah kita berlatih. Yang pertama, bacalah dalam hati teks dari buku 6C halaman 39. Nah, nanti kalian di sana akan menemukan berapa jumlah paragraf pada teks tersebut, lalu mana yang merupakan informasi penting pada tiap paragraf, mana yang merupakan pernyataan umum, deretan penjelas, dan kesimpulan. Sekian dari Miss Santi, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.